Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab uluk salam muga-muga bisa lunga kaji kabeh. Bu, pengen lunga kaji? Pengen lunga kaji? Mpun daftar dereng daftar tapi kepingin lunga kaji. Moga-moga rezekinya sing barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam moga-moga tekan omah oleh duit 8 juta. Giliran duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Mas Fuhil selaku Ketua MUI Kecamatan Sukra ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada Al Ustaz Tarwadi selaku MUI Desa Sukrawetan yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Ki Haji Darman ingkang tansah kaula hormati nulinjih ingkang tansah kaula ta'zimi. Wabil akhos kepada panjenenganipun Akhinal Kiram Guru Tasmuri ingkang tansah kaula hormati nulinjih ingkang tansah kaula taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Haji Supardi selaku Ketua DKM Al-Ikhlas ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kawula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Heru ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula muliaken. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para tokoh ulama yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sukra, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Sukra beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Sukra atau yang mewakili beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sukrawetan, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kuswandi selaku Kepala Desa Sukrawetan beserta Ibu Ugi beserta Ibu nggak ikut naik? Oh ya, Bu Kowo tadi beli pentol dulu Pak. Soalnya tadi putrinya Pak Kowo nangis mau berangkat ke sini. Tentu Pak Kuswandi selaku Kowo Desa Sukrawetan soho Ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sukrawetan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma ya Rabbal. Wabil akhos kepada
keluarga besar panitia penyelenggara pengajian akbar, keluarga besar masyarakat Sukrawetan, dan sedaya para donatur. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat para panitia yang telah melaksanakan pengajian begitu luar biasa. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Para donatur, para agnia, para dermawan, mudah-mudahan seluruh keluarga besar para agnia, para donatur pengajian hari ini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sukrawetan. Wabillahi khos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, dan rekan-rekan Denwatser yang kami banggakan. Wabillahi khos kepada Ibnu IPPNU, Pemuda Karang Taruna, rekan remaja-remaja Masjid Mushola di Sukrawetan, tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung, mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal pangkat haji Allahumma. Sing pada jumeneng ngadeg moga-moga imane sing pada jejeg, sing pada linggih lenggah geliasa, sing pada ahli ibadah. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya sak temene manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih terang gelentang panas yang bersula, dikasih udan baik yang bersula, giliran dikasih udan bareng karo panas ngene ngarani jari udan ketek. Bahasa Sundanya katanya udan poyan. Padahal udan ora udan kabeh nikmate Gusti. Sing hari ini kipas-kipasan beleweran keringete nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane. Allahumma Allahumma. Cek suara dulu sampai ngisor wit pelem. Assalamualaikum. Masya Allah, iki ngajine persis kayak lagi piknik tamasya. Ngajine nang ngisor wit pelem malah gawa tiker dewek, gawa sangu dewek. Sebelah belakang sana assalamualaikum. Yang belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora kebagian. Mula mangkati sing gasik tetep ora keduman snack. Oh keduman. Ya Allah orang ngaku ibune. Walaupun ngaji nang petengan, walaupun ngaji gelap-gelapan, sing penting suarane jelas kedengeran. Nggih Bu nggih. Justru ngaji nang petengan seneng neng ngantuk ora kewenangan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk blambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Udah saya antisipasi terlebih dahulu, soalnya kalau diundangin mumpuni jauh-jauh dari Cilacap ngaji tekanang Sukrawetan tinggal ngantuk kan malah rugi Bu. Bu ngantuk niku nikmat, tapi kalau ngantukan kui bahaya. Sale arane wong ngantukan, kata Imam Al-Ghazali, an-naumu syibuhul maut. Wong ngantuk iku kaya wong mati. Wong ngantuk kaya wong diarani urip kok ora obah. Dikira mati tapi tangane geragapan mangane senek. Dadi wong angger ngantukan la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngelabihin biaya. Jadi kira-kira ngaji malam hari ini sama keluarga besar masyarakat
Blok Gedung Mulia Sukrawetan kira-kira selesai pragat jam pira Bu? Jam pira? Jam 2 subuh. Masya Allah. Kula naik jam 9, pragatnya jam 2 subuh, berarti ngajine 5 jam. Ya Allah, iku ngundang apa ngontrak? Pak Guru, saya mau tanya Pak Guru, emang nang desa Sukrawetan ada kiai ceramah sampai 5 jam ada? Senyumnya Pak Guru mencurigakan. Nek ngejawab orang pokoknya dicoblos maning, ngejawab iya khawatir ngapusi. Saya tanya sama panjenengan, Bu, anak nang kecamatan Sukra kiai mubalighah ceramah sampai 5 jam ada? Ada? Kiai siapa? Kita mumpuni nyong. Oh, jadi malam iki mumpuni sekaligus kelinci percobaan. Allah karim, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebelum saya lanjut, luar biasa loh Pak Guru, ini panitia persiapan begitu matang sampai sound sistemnya enteng banget buat ngomong. Tapi saya minta ini Pak pengatur sound sistemnya sebelah mana nih? Sebelah kanan. Tadi di awal pas saya salam enteng banget, soalnya nggak pakai echo. Saya kurang suka kalau pakai echo. Yang pertama, ngapunten sangat, suara saya dasarnya udah ngebas, jadi kalau pakai echo nggak jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita. Yang kedua, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Soalnya ini banyak gedung rumah warga, jadi kalau pakai efek malah mantul-mantul, akhirnya suaranya nggak jelas. Kecuali kalau diiring rebana, ada baca sholawat, boleh pakai echo. Nah, begini baik malah udah jelas kok. Kayak pas mau di awal kita mulai, malah jelas banget nih kok pas lagi salam. Nah, begini baik udah cukup, alhamdulillah. Dari sebelah kanan jelas mboten? Sebelah kiri jelas mboten? Matur nuwun pakson bisa jadi utik-utik maning pentile. Pentil iku sound sistemnya. Ya Allah, begini kok ngajak ngaji sampai jam 2 subuh, baru mulai udah pikirannya ngeres. Maksudnya pentil-pentil iku arane sound sistemnya. Matur nuwun Pak sound system, moga-moga sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah, sumrambah kepada kita para jamaah Allahumma. Pengajian hari ini Pak Ku menyampaikan meriahnya luar biasa. Panggungnya duit. Ini bangunnya pakai duit nih panggung, walaupun panggungnya rada pating kerembut. Tuh kan ya nggak apa-apa. Tapi Pak, sampai hari ini ternyata Sukrawetan desane subur, masyarakatnya makmur, bisa tanam bisa tandur, nandur palawijan, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, nandur watu putih bisa jadi kapur, wong wadone ayu-ayu nganggo bedak nganggo pupur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing elek digawe susur. Mulane Sukrawetan kudu gede syukur, aja dadi menungsa kufur, ben dunya akhirat makmur. Allahumma Allahumma. Kenapa Sukrawetan kudu bersyukur? Dalam waktu satu malam buah naga begini banyak. Langka nangan dindi, panggung tumbuh buah naga dalam waktu semalam rendel nemen iki. Ya Allah ya Rahman. Perancangnya panitia nih perancangnya, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Masya Allah secerdas ini, buat namung lumbu sente, ternyata buah
bisa tukul segini banyak, alhamdulillah ya Allah. Khusus buat saya, dibawa pulang. Nggak muat ini, saking penuhnya. Saya cuman bersyukur ini atas nama keguyup rukunan warga masyarakat Sukrawetan. Kalau nggak guyup rukun, nggak mungkin dirahmati Gusti Allah. Betul Pak Guru? Betul Pak Guru? Seluruh elemen masyarakat ikut berjuang. Perentil ana sing urun patungan 15.000, perentil ana sing patungan 50, perentil ana sing urun 100, perentil ana sing patungan nganti jutaan, bahkan ana sing tekamene belas ora urun ya ana. Tapi jangan salah, walaupun hadir di sini nggak ikut patungan, hadirnya Anda ternyata ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai panjenengan rawuh di sini ternyata maaf, hanya sekedar mau lihat, meniteni dan menengeri, merongosnya mumpuni. Eman-eman, what is eman-eman? Oh ya, sound sistemnya miliki malah pakai tuanya tua atas ini. Gak apa-apa Pak, udah tadi di awal aja, gak usah diutik-utik maning pentile. Seneng banget ngutik-utik. Nih kayaknya kudu sholawatan dingin gitu. Kersane sholawatan, sound system meniko medang kopi bae Pak. Volumenya malah agak dikecilin dikit Pak, biar gak bengong soalnya. Saya memang gak punya sound system, tapi saya megang mic itu sampai dari kelas 3 SD, umur 8 tahun sampai sekarang. Saking pahamnya, dulu aslinya suara saya itu seperti gadis-gadis pada umumnya Ustadz Heru. Suaranya bening begitu, melengking. Tapi hari ini suara saya alhamdulillah di nada Laura, lanang ora wadonora. Gara-gara banyak sound system yang akhirnya merubah struktur pita suara saya, sehingga akhirnya suara saya memang dasarnya begini serak. Jadi biar nggak bengong, mungkin malah volumenya dikecilin. Tadi pas di awal itu enak banget tuh, pas lagi saya salam, nggak mau ngeden orang ngetok na tenaga semetu suarane dewek gitu. Kita baca sholawat dingin. Shallu ala Nabi Muhammad. Di tanah Mesir dulu ada seorang imam namanya Imam Bushiri. Imam Bushiri adalah seorang salafus soleh yang ternyata ahli ibadah. Masya Allah, kuat di dalam dia sholat, kuat di dalam baca Qur'annya, kuat di dalam zikirnya. Tapi ternyata orang semakin kuat imannya, maka semakin berat ujiannya. Pohon semakin tinggi, semakin rindang daunnya, bahkan semakin banyak buahnya, maka semakin berat ujiannya. Maka hanya pohon yang ada buahnya yang dibandemi, diserampangi, dikerataki watu. Di sini nyebutnya dikerataki sama nggak ya? Sama. Sarua. Pada baik. Mungkin yang ngomongnya pada baik. Contoh pohon mangga. Pohon mangga yang buahnya banyak, ternyata pasti dikerataki sama bocah-bocah. Semakin rindang daunnya, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup, resiko jadi wit, resiko jadi pohon. Tapi kalau jadi pohon gak mau kersok ketiup angin, ya gak usah jadi pohon, jadi suket baik. Ibu tahu suket gak? Sini nyebutnya apa? Sami. Saya khawatirnya bahasanya beda. Mau pakai bahasa Indonesia, takutnya yang sepuh gak paham. Mau pakai bahasa Jawa, Cilacap memang ngapak, tapi ada sekitar beberapa bahasa yang berbeda, sehingga malam hari ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indramayu, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Wah, panitia nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the Sukrawetan our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat within fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Bentar, jenengan amin-amin emang tahu artinya? Lah, berhubung orang ngerti. Iki bahasa Inggris kula juga mumungan. Jadi iki bahasanya campur sari bae ya Bu ya. Bahasanya campur sari bae ya. Ya begitu Pak, jangan pakai bahasa Inggris, si Bapak nantang perkara. Ternyata kalau nggak mau ketiup angin, nggak usah jadi pohon. Dadi suket baen. Tapi resiko dadi suket lebih gede. Arane suket harus gelem diinjek-injek sama manusia. Lamun si lamun cuman diinjek-injek menungsa, langgar tidak wedus. Lamun namun didetok nang wedus lah karo diuyui. Itu resiko dadi suket lebih asor derajate. Namanya wit arane pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, maka semakin besar pula kencang angin niup. Maka seperti hari ini Bapak Ibu, bahwa ternyata musim itu sudah nggak bisa diprediksi. Kita yang pertama ikut berbelasungkawa di tetangga kabupaten kita di Cianjur telah mengalami musibah, bahkan menyusul dari Jawa Timur. Semeru pun ikut gugur gunungnya, bahkan meletus. Nembe angop gunungnya, nembe angop durung waktu nembe angop. Punten Kiai, di tempat kami Jawa Tengah itu ada sebutan nyala mangsa. Nyala mangsa artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Padahal orang tua kita dulu kalau nebak musim itu pakainya ilmu titen, bisa tepat padahal nggak ada BMKG, nggak pakai alat canggih. Tapi orang tua kita, pendahulu kita, kalau nebak musim itu tepat. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Nebaknya bisa tepat padahal cuma pakai ilmu titen. Lah zaman sekarang udah ada BMKG, alatnya canggih, tapi cuaca nggak menentu. Udah nggak bisa dihitung lagi tuh namanya musim. Sampai-sampai pada menyalahkan. Kalau musimnya pas lagi musim hujan, mesti banyak musibah. Begitu ngomongnya. Padahal Allah mengatakan, wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Yang namanya udan, mudun saka langit, mubarakan gawa barok. Kurang mantep. Kondisi sabar. Wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Udan diturunkan dari Allah menika saka langit, mubarakan gawa barokah. Ini Allah loh yang ngendikan langsung teng ayat Quran Bu. Tapi kenapa manusianya malah ngucap cari udane sing gawa musibah? Padahal cetak arane udan gawa barokah. Bisa saiki cuaca wis gak menentu, jebule zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Ternyata kerusakan nang daratan, kerusakan nang lautan, iku kabeh merga polae menungsa. Bu, nyala mangsa musimnya wis ora bisa diprediksi, jarene salah musim. Ora wayahe tapi diterjang. Mula jangan heran banyak perawan gadis malah kelahirin bayi. Kan salah musim Pak, durung wayahe. Contoh, kalau ilmu pesten Pak, namanya cempe kan anak wedus ya. Sini nyebutnya apa? Sami nggih. Cempe kudune nusune karo wedus, pedet nusune karo sapi, gudel nusune karo kebo,
bayi nusune karo kalau pakai ilmu pasti namanya bayi nusune karo boke. Tapi sakniki dudu musim sinyalai kita, tapi kita sinyalai musim. Jebule saiki ake bayi malah nusune karo sapi. Berarti dudu musim sing nyalai kita, tapi menungsane sing pada nyalai musim. Padahal air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah. Untuk apa? Sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Tapi sekarang banyak bayi nusune karo sapi. Dari sejak kecil sudah dijejeli namanya zat kimia. Kita ikut berbelasungkawa. Kemarin banyak bayi-bayi meninggal dunia karena penyakit ginjal akut. Harus dilarikan ke rumah sakit, bahkan ternyata operasi sampai cuci darah 1 hari sampai 4 kali. Bahkan kita ikut berbelasungkawa, banyak bayi yang meninggal dunia meregang nyawa. Pertanyaannya, kalau susu ibu adalah air susu terbaik, kenapa kita sekarang justru menjejali anak-anak bayi pakai zat kimia? Bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim dengan beralasan maaf hak asasi manusia. Seorang ibu yang gak mau menyusui anaknya dengan menyampaikan alasan pertama, minta dihargai haknya. Yang kedua, orang nyusoni anaknya maaf, jare susune sing ora metu. Yang ketiga, jare maaf nek nyusoni anaknya kuatir bentuknya berubah. Bahkan yang keempat dengan alasan orang gelem nusani anaknya jarene bayine sing ora gelem ngenyot. Ya maaf punten, kepimen bayi narep ngenyot ngono pada mambung bako. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maka hari ini musim sudah tidak bisa diprediksi, malah justru ternyata kita yang nyalai musim. Wis ora kudune tapi dilakoni diterjang. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, kapan datang hari kiamat?" Ternyata Kanjeng Nabi menjawab, "Sing takon karo sing ditakoni pada ra ngertine." Tapi walaupun sing takon karo sing ditakoni alias makhluk langka sing ngerti tekane dina kiamat cuman Gusti Allah, tapi Allah kasih tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya datangnya hari kiamat, ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Apa artinya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anak sing sugih wong tua dadi budake. Pertanyaannya, apa sekarang sudah terjadi? Contoh kecil maaf, akeh putu, akeh cucu dititip-titip nama ranggone bae. Anak nangkene cucu pada titip naringgone mbah Nini mbah Kaki. Akeh. Maaf, nggak ada larangan, bahkan nggak ada dalil yang melarang supaya anak itu maaf dititipkan ke nggone bae. Nggak boleh, itu nggak ada, Bu. Itu masalah dari individu masing-masing. Cuma maaf, yang namanya kesepuan, waman nu'ammir hununakisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Yang namanya nitip itu kan paling 1 atau 2 minggu namanya nitip. Tapi kalau nitip cucu kawit bayi banget bayune brengosan, itu bukan nitip tapi numpang urip. Namanya orang udah sepuh, tinggal cari bekal, golek
bocah. Wayah wis tua, wayah temungkul. Wayah tua, wayah golek sangu. Ning ketitipan putu. Nembe takbiratul ihram salat duhur. Allahu akbar ki putuku teneng durung balik dolan ya. Waduh, nganti jam 5:30 durung balik. Jangan-jangan kecemplung empang kayak bocah. Ibadahnya jadi kurang khusyuk. Lagi ngedidik kita, ngerawat kita, ngegedein kita juga udah luar biasa rekasa. Lalu ternyata dari ketitipan putu. Ya maaf nun sewu. Arane wong wis tua, wong wis sepuh, wis kudune wayahe golek sangu. Ning kudune golek sangu. Anje. Oke, mangga Pak Ustaz. Koriknya nih. Oke, koriknya sumonggo karena memang harus ada jadwal lagi Ustadz. Semangga, terima kasih kehadirannya. Oh ya, alhamdulillah Kang Santri yang baca kori, yang kori tadi santri. Alhamdulillah, benar, dari adabnya ini saya lihat teman saya ini santri luar biasa. Walaupun beliau di sini diundang, tetap salingnya aja pakai tawaduk luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ketularan berkahnya seorang kori, jadi anak-anak yang ahlul Quran, anak yang qurrat a'yun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Maka hari ini sampai mana lupa saya. Cucu, oh ya benar, makasih Pak Polisi udah diingetin. Berarti ini Pak Polisi ngajinya fokus banget nih. Ini gara-gara lenceng lurus ini. Makasih loh Pak Polisi sudah mengingatkan. Nanti gampang Pak Polisi, amplopnya saya bagi 2. Ya Pak Polisi, amplopnya saya isinya. Satu hal yang kita harus pahami, pertama, kalau ada polisi diundang pengajian, kemudian beliau mengizinkan bahkan ikut berangkat ke pengajian, beliau adalah ciri-ciri polisi yang loyal. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi. Loyal namanya. Kenapa? Memang zaman sekarang polisi itu kudu seneng ngaji Pak Polisi. Nggak cuma sekarang, harusnya dari sejak dulu. Iya, jangan sampai abdi negara sampai arogan, sombong dan angkuh. Semakin sering polisi ikut ngaji, insya Allah punya mental yang sehat. Kenapa abdi negara mentalnya harus sehat? Loh, abdi negara itu tiap hari pegangnya senjata. Contoh, tanya saya, Pak Polisi bawa pistol nggak nih? Oh, ada di belakang. Pistol mana itu di belakang posisinya? Bikin traveling nih pikiran. Polisi TNI tiap hari berkecimpungnya megang senjata. Maaf ya, nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Apa itu pistol? Apa itu granat? Apa itu bedil? Bahkan nuklir pun nggak berbahaya. Karena justru yang amat sangat berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Maka polisi kudu seneng ngaji. Apalagi Pak Polisi jangan cuman berangkat ke pengajian, sektor ya, tiap hari buat istighosaan, buat manakiban, dan setan-setan pada minggat. Dari senyumnya saya yakin beliau ada polisi yang selalu mengamalkan Tribrata. Kami polisi Indonesia, 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, pengen tahu lanjutnya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Dibeli lagi promosi. Dadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili, hati-hati malaikat cebendetik mentelengi.
Orang ibu nih berangkat ke pasar naik motor pakai sendal jepit ditilang. Pak polisi bilang bukan saya. Saya cuma menjalankan tugas. Beliau abdi negara hanya menjalankan tugas, nggak ada wewenang untuk buat undang-undang. Betul Pak polisi? Anda jangan sampai memandang sebelah mata abdi negara. Hari ini beliau sama kayak kita, kepingin ngaji hidup normal, cuma beliau berseragam. Maka kalau seorang abdi negara harus didasari iman takwa yang kuat, ilmul ulama, siasatul mulki, dan harus tahu hikmatul hukama. Termasuk Pak Kuwu kita masih muda Pak. Berarti yang muda ini sedang yang betul-betul nggak cuma dikasih tahta, tapi harus tabarukan sama kiai. Jangan sampai gara-gara muda sekarang pedrewe. Yang muda, Pak Ku, udah berapa periode Pak Ku? Oh, baru 1. Udah berapa tahun Pak Ku? Oh, 5 tahun jalan. Besok mau nyalon lagi? Oh iya, manggunya. Udah ketara soalnya. Gak apa-apa Pak Ku, masih muda ini. Yang terpenting jadi kepala desa kudu siap mental. Yang namanya di Indramayu saya dengar kabar, maaf ya, nyalon kepala desa itu gengsi. Apa itu gengsi? Modalnya banyak padahal gajinya nggak seberapa. Gengsi Bu. Yang terpenting lagi masyarakatnya kudu lebih guyup rukun dan harus cerdas. Beda pilihan itu hal wajar. Yang terpenting tetap guyup rukun. Jangan ampe ke tetangga saya hanya gara-gara pilihanku bakul tempe kalau bakul belut nang pasar pada gelut. Tapi ada sebagian tetangga saya yang baik. Buktinya tak kemarin pas pilihan presiden, lakinya milih Prabowo, istrinya milih Jokowi. Tapi alhamdulillah kemarin istrinya mateng maning. Jadi jadi pemimpin pertama ilmu ulama, tahu ilmunya kiai, fikih, tasawuf, hadis, tafsir. Kalau nggak bisa minimal bisa baca Quran. Maka jadi nggak usah macem-macem. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, plus aja nyolongan. Wis kayak ibu. Bu, Pak Ku maksudnya. Yang istighosah manakib biar kiai-kiai saja. Yang puasa Daud ben para kiai mawon. Jadi cukup sholat puasa Ramadan, sholat Jumat plus aja nyolong Bu, wis udah Bu. Saya ngomong begini Pak, politik itu kalau nggak didasari agama, aduh parah Bu. Saya kemarin kaget Kiai. Saya pulang ke Cilacap sekitar hampir 6-1 tahun kemarin, bahkan ini masih ramai. Saya itu nggak ngedaftar, tapi tiba-tiba saya masuk survei calon Bupati Cilacap Jawa Tengah. Kaget saya. Masuk survei kok ada yang milih 0,5%, berarti ada yang nyoblos. Padahal nggak nyalon saya. Dapat suara 0,5%. Saya heran itu. Banyak yang nawarin supaya nyalon DPR RI, nyalon wakil gubernur dan lain sebagainya. Saya ngucap dan saya ingat kiai saya bilang, bahkan orang tua saya manti-manti, mumpuni kamu diundang sampai di Sukrawetan, bahkan kamu ngaji sampai di Indramayu, panjenengan hadir di sini karena jenengan pirsonya, taunya, mumpuni ini santri. Maka datang panjenengan hari ini dengan cinta yang tulus. Tapi maaf, kalau sudah ada embel-embel partai politik di belakang saya, mungkin Anda tidak secinta malam hari ini. Mungkin begitu. Sehingga saya nggak macam-macam dan bahkan nggak mau main-main. Yang masalah ranah tahu politik, biar Pak Kubai. Saya tukang gojlok bela. Hari ini datang saya sebagai seorang santri, bukan seorang ustazah, bukan seorang bunyai, saya santri. Karena ternyata namanya seorang pemimpin kudu ngerti ilmu
agama, minimal ngerti syariat. Yang kedua, siasatul mulki, tahu dengan perkembangan politik, tahu punya visi misi, nyalon jadi pemimpin tujuannya apa. Kalau sampai kita hanya tahu ilmu fikih tanpa nggak mau melek dengan keadaan, siap-siap jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya tahu ilmu politik tapi nggak tahu dasar agama, maka siap-siap akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa itu gerandong-gerandong di masa depan? Aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti. Nanti dana bantuan bencana alam dikorupsi, wih gerandong gue bu. Lembaga penyalur dana bencana sampai korupsi duit bencana bu. Ini kan malah lebih hina ketimbang gerandong. Maka mama, saya mau tanya nih bu, assalamualaikum. Sodakoh itu baik apa enggak? Sodakoh itu saya apa saya? Sodakoh itu saya. Tapi kalau sodakonya dari hasil korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak? Maka kita kudu paham, haram itu dibagi dua. Ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah haram dari zatnya, dari asalnya. Contoh maaf ya, daging babi, daging anjing, minuman keras, itu namanya haram dari asalnya. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi, haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim. Tapi kok beli daging sapinya dari cara nyolong, maaf, itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Maka namanya rezeki kudu hati-hati. Jangankan buat sodakoh, masuk ke perut anak kita harus rezeki yang halal, rezeki yang toyib. Karena halal haramnya rezeki yang masuk ke dalam perut sangat mempengaruhi karakter, sifat, bahkan kepribadian bagi seorang anak. Soalnya begini, di dalam kitab Huniyah, di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar diceritakan di dalam kitab Huniyah, ada seorang manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias wafat. Bareng mati, iku mayit di rumah persis kayak mayit zaman sekarang. Didusi, diulesi, dikain kafani, ditali itu dimasukkan ke dalam kasuraga. Sebentar, kasuraga. Ibu tahu kasuraga nggak? Kasuraga itu keranda mayit. Gimana? Katil. Palurah, paku. Katil apa katil? Oh katil. Til. Gimana sih benernya, til apa til? Katil. Oh katil. Kalau di tempat saya Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga artinya badan. Jadi kasur raga, tempat kanggo badan sing wis langka nyawane. Niku cara Cilacap. Kalau orang Sunda nyebutnya pasaran. Orang Kebumen Jawa Tengah yang sebelah barat, Kebumen Kulon, nyebutnya bandosan. Kebumen Wetan perbatasan Purworejo, di sana ada yang nyebut andan-andan. Tapi ada di Jawa Timur nyebutnya benduso. Orang daerah Cirebon, Brebes, Indramayu, Pekalongan, Pemalang sampai Batang Jawa Tengah sama kayak jenengan, nyebutnya katil. Ini saya pakai makhraj bu, biar nggak salah nyebutnya katil. Subhanallah Pak Ustadz Heru, ini kipas anginnya cukup siji baeng.
Oh 2. Oh malah mau 3. Ya Allah. Mangko mikir mau wuku gitu bunyinya Pak Ustad. Oh ya ya alhamdulillah Pak Ustad. Kayaknya habis dari Qatar ini Pak Ustad Heru. Ya baru balik ya Pak. Alhamdulillah. Pak Ustad, Pak Haji juga ya, Pak Haji Heru. Alhamdulillah Pak Ustad Haji Heru yang kumisnya jelatir. Kayak tambang dadun sapi. Mau kemana Pak Ustad? Oh mau muter ke situ, alhamdulillah ya Allah. Di sini aja nggak apa-apa Pak Ustad. Biar nggak bingung, kasihan banget Pak Ustad. Dari tadi kita fokus ngaji, Pak Ustad lagi sibuk mikirin ilir. Makasih ya Pak Ustad sudah sangat perhatian kepada saya. Tahu aja saya keringetan deleweran, Pak Ustad langsung nengok ke belakang. Ih, anu nyilihiku, nyilih ilir dingin. Ini ilirnya siapa? Minjem dulu sama tetangga. Ya Allah makasih Bu. Ini saya sudah disiapkan ilir sekipas anginnya, seplus mesin-mesinnya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya Pak Ustad. Saya khawatir kalau di situ buah naganya jatuh Pak. Terima kasih. Jadi Pak Ustad nggak mau nemenin Pakku kasihan Pak. Di sebelah saya rasanya udah deg-degan katanya. Pantesan ini panggung rasanya pating gremet. Jebule Pakku lagi grogi. Ya Bapak Pakku cincinnya sekeong-keong Pakku. Jangan salah, tuh cincinnya Pakku ada isinya. Salah satu doa yang tidak tertolak oleh Gusti Allah adalah doanya pemimpin yang adil. Tuh cincinnya Pakku, karena beliau seorang pemimpin yang adil, anak isine. Nyatane alih-alihnya Pakku nek go ngedek bisa mandek. Kan ada isinya. Maaf ya Bu. Jadi kudu siap apa? Siap dikritik. Ada jalan bosok sing disalana kuune. Anak. Tambah telu ya Allah. Masuk angin saya Pak. Makasih loh Pak Panitia luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, hebat banget. Pantesan dari tadi di belakang ribut Pak. Jebul lagi goleti kipas angin. Ini dari gone Sartina. Hari gone ini Wajeng. Siapa maning nggih? Nini Surti. Ana Nini Surti mangkat. Terima kasih kipas anginnya sudah dipinjamkan untuk ngipasin mumpuni. Lanjut ya Pak Ku. Jadi Ku tanggung jawabnya gede. Anakku dalane bosok di salana kuune. Anak bansos kurang tepat sasaran sing di salana kuune. Anak umar reot sing di salana kuune. Nanti wingi anak randa babaran. Sing kon tanggung jawab kuune. Maksudnya tanggung jawab di rumah sakit. Sing sabar ya Bu. Mudah-mudahan Pakku direwangi masyarakat di desa Sukrawetan dijadikan pemimpin yang adil, ku yang amanah, ku yang dijauhkan dari sifat dolim, mampu memakmurkan Sukrawetan. Allahumma itu Pakku wis didongakna ora sia-sia linggih nang sebelah kita. Lanjut maning shollu ala Nabi Muhammad. Sahabat lupa. Oh ya, nanggone kitab Ghunyah ana nang zaman Sayyidina Abu Bakar manusia meninggal dunia, wafat Saido alias mati, dimasukkan ke dalam katil. Dimasukkan ke dalam katil, ternyata mau disolatkan, tiba-tiba datang tuh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang kepingin ikut nyolatin itu jenazah. Agak unik gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar pingin nyolati itu jenazah karena sang jenazah waktu hidup di dunia ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan dan senang tadarus Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram, ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk dumadakan anak ulah teka. Anak ulah
Ulah kene nyebutnya apa? Pada. Nah, nek niki kan beda. Cilacap nyebutnya kasuraga, kene nyebutnya katil. Ulah tetap ulah nang kene. Ternyata Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram nyolatin itu jenazah, anak ulah teka. Ulah nih teka langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Sebentar. Ini saya jangan dikira saya cerita jorok, Bu. Ini memang keterangan di dalam kitab Ghunyah memang begitu. Yang digigit itu manuknya. Bentar, kalau manuk terlalu kasar ya. Yang halus apa ya? Klakson motor. Kalau klakson motor yang suaranya banter kan bunyinya totot. Nah, klakson motor cilik monine. Nah. Ayo. Berarti antara ngucap manuk sama maaf ya, klakson motor yang punya cilik monine. Nah, berarti masih lebih sopan ngucap manuk, Bu. Ya enggak, Pak? Ya, jadi ini sementara ngucap anu klakson itu dirubah manuk aja ya. Sebentar, pokoknya saya jangan dia kira saya cerita jorok. Emang keterangan kitab di Ghunyahnya begitu. Jadi ketika ulane teka langsung nyokot manuknya si mayit. Bareng mayitnya manuknya dicokot ulah, Sayyidina Abu Bakar kaget. Sayyidina Abu Bakar langsung ambil pedangnya, dihunuskan buat mencelas itulah. Udah persiapan mau ngebunuh itu ulah, ternyata ulahnya bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula aku bisa ngomong kayak manusia. Iya, sebab aku ulah duduk sembarang ulah. Aku ulah utusan Gusti Allah. Kamu ulah sekarang di? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Yang ketawa yang muda mesti, yang paham ini. Kayaknya ini ulahnya ketularan virusnya Iqbal Cepmek. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, Sayyidina Abu Bakar, tolong, saya jangan dibunuh. Saya ini cuman utusannya Gusti Allah. Akhirnya pedang ini langsung dimasukkan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itulah. Laula, saya mohon maaf nih, tadi saya mau ngebunuh sampean dengan spontan karena sampean ini aneh, udah datang nyokot manuk. Itu yang buat saya bertanya-tanya. Kenapa yang digigit bukan wetenge? Kenapa yang digigit bukan lehernya? Kenapa yang digigit udu jempolnya? Kenapa mawi manuknya sing dicokot? Ini Ibu masih nggak percaya ini. Baru ada pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya. Baru mana ini? Akhirnya sang ular menjelaskan, iya Sayyidina Abu Bakar, saya ngegigit ini manuk karena manuk bukan sembarang manuk. Iki manuk sing langka matane. Sedutus ini oleh Gusti Allah. Emang betul. Subhanallah, ada buaya nih, Pak. Ada barongan. Gak apa-apa, biarin. Ulah nih tata. Baca pinter. Iku bocah nemu kostum ulah nang endi. Ora apa-apa sih, tapi ulah nasi mata anak matane ya, ulah matane. Luar biasa nih anak-anak kita, Bu. Hari ini yang ikut pengajian memang dianjurkan oleh para kiai kalau ibunya ngaji, anaknya diajak. Kenapa? Karena anak-anak yang berangkat pengajian nanti kalau pas doa penutup disuruh amin yang paling banter. Termasuk itu tuh ular yang baru lewat tuh. Itu
bocah bodone durung pecah. Arane bocah bodone durung pecah berarti doanya betul masih suci, masih dekat banget dengan Tuhan. Maka nanti adik-adik sekalian, nanti kalau pengajiannya udah selesai, pas lagi doa penutup, aminnya yang kenceng. Ya deh ya? Ya deh ya? Gedengge? Ya, enggak apa ya, si bingung nggak yang ngomong. Oke, anak-anak kita yang hari ini berangkat ngaji, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehan, anak yang berrota ayun, anak yang mampu menyelamatkan tiang sepuluh dunia akhiratnya. Allahumma, Allahumma. Bokat lewat mana bu? Ini namanya ngomong langsung praktek ini. Ulah deh langsung tegak. Awas nih pada demano, hati-hati. Kalau saya mah ini kita dunia ini ternyata ulane teka sing ngomong marang Sayyidina Abu Bakar, iya memang ini mayit waktu hidupnya ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan, ahli sholat jamaah, tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini manuke mayit, karena mayit ini waktu lagi hidupnya maaf nek pipis wawi ke ora bersih, ora cewek. Ini gara-gara ada barongan lewat tadi nih, Pak. Ora bersih sama ora cewek itu beda. Kalau kurang bersih atau ora bersih berarti wis nglakoni cewek tapi kurang teliti. Tapi nek ora cewek gue belas nggak ada niat nglakoni cewek, Kang Sarmin. Jadi itu ulah ngegigit manuke si mayit, sebab si mayit memang ahli ibadah waktu hidupnya, tapi hanya gegara wawike ora bersih, manuke dicokot ulah. Apakah sesimpel itu? Ini penting ini, karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta sama orang yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, apalagi kesucian rezeki. Maka maaf, secara toharoh kita ngelakoni sholat kudu ngerti bab kudu, kita ngelakoni syariat kudu ngerti bab bersuci. Maka anak TPD, anak madrasah itu supaya anak kita dari sejak kecil ngerti dasar mengibadah secara syariat. Ngapunten Paku, biar nggak ngantuk Paku. Paku di sini di Sukrawetan ada madrasah apa enggak Pak? Aku takon kumune Bu Kaji. Yang paling deket di sini di mana anu TPQ madrasahnya Bu? Hotel sebelah mereka, TPQ-nya juga ada Baku. Wonten sebelah pundi malih. Oh sebelah mereka malih. Terima kasih ya Bu. Biar kuunya agak ikut berkontribusi ngerewangi saya. Makasih ya Bu. Nanti besok kalau udah jadi nyalon pas periode kedua, jangan lupa ngundang saya lagi Paku. Persiapan. Nanti bisa dibicarakan sama Ustadz Haji Heru. Terima kasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya ngelakoni syariat kudu ngerti bab toharoh. Maka maaf, orang laki-laki justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ketika pipis ken karo dodok cara sini nyebutnya apa? Sani nggih, dodok iku jongkok tongkrong. Justru wong lanang mak iki piyai kakung dianjurkan Kanjeng Nabi pipis posisi nekon karon dodok. Pertama, secara ilmu kesehatan piyai kakung pipis karon dodok dalam rangka mengeluarkan penyakit lewat metune banyu urin. Karena wong lanang mak pipis karon dodok niku posisi pipis sing paling bener karena ngetokna penyakit. Yang kedua, wong lanang pipis kon karon dodok supaya ora sawar sawer. Tapi nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Akeh wong lanang maaf
dumehna lebih simpel, lebih praktis ketimbang wong wadon. Ngelake wong lanang pipis karo ngadeg, malah dicempet nawi terandu. Iku sopir-sopir barangan, baik sopir mobil pribadi maupun apalagi truk bis. Ake kejadian supir truk maaf ya, WC umum anak, supir bis barangan, ya supir mobil pribadi juga. Namanya rest area banyak, WC umum gede-gede nih bayar 2.000 tapi kan bersih. Tapi nyatanya ake supir geblek pipis mau dicempetna ban roda truk. Berarti kan malah orang wawik babar blas. Berarti mau diobat tabitna tok. Tes ada mending diobat tabitna. Malah kadang-kadang harus diselentiki. Ibunya pada protes. Hah, berarti mau muni baru. Saya ini musafir. Udah dari hari Jumat sampai hari Ahad ini hampir 3 hari saya belum pulang ke rumah. Dari Jumat pagi saya sudah berangkat ke Cigugur Kaler Subang. Mana? Mana? Ya kan sih bukan orang sini, Pak. Saya keder kan memper ke sana Cigugur Kaler, terus saya langsung ke Tangerang Cikupa, dari Cikupa saya langsung pindah ke Pamanukan, di Pamanukan langsung pindah lagi tadi saya pengajian di Seliuk, dari Seliuk Gadingan, dari Gadingan Seliuk saya pindah ke sini, besok pagi saya harus langsung ke Cilacap, paginya di Cilacap, sorenya Pangandaran, malamnya Ciamis, terus begitu alhamdulillah. Tukang syuting nyebelin, Mbak. Udah di mana-mana nyoting, ngomongnya kasar, cair. Emang ini wanita apaan? Boleh nggak apa-apa nyoting. Yang terpenting, nah kalau nyoting itu kan nggak izin nama saya. Udah nggak izin, main syuting aja. Dimasukin ke YouTube lagi. Kalau cuman buat pribadi sih nggak apa-apa. Kayak panjenengan sekarang namanya HP kan udah ada kameranya semua, Ibu ya. HP-nya udah Android semua, udah canggih.